akan belajar menggunakan G-Power untuk melakukan power analysis yang bertujuan untuk mencari ukuran sampel pada analisis correlation Pearson product moment atau bivariate correlation. Nah, di sini kita menggunakan analisis power untuk mengestimasi ya berapa jumlah subjek yang kita butuhkan berdasarkan jenis analisis yang kita lakukan begitu, dan kemudian effect size yang diketahui dari variabel-variabel yang kita teliti. Nah, effect size itu apa? Effect size itu adalah semacam impact begitu ya, atau besarnya pengaruh dari satu variabel ke variabel lain. Nah, kalau p-value itu kan menggambarkan signifikan atau enggak. Jadi, apakah ada hubungan atau tidak. Tapi p-value ini enggak menggambarkan apakah hubungan itu bersifat kuat atau lemah gitu. Sehingga untuk bisa memastikan bahwa walaupun ada hubungan, kemudian bagaimana kekuatan hubungan itu, kita menggunakan effect size. Nah, untuk melakukan analisis G-Power pada bivariate correlation, di sini test family yang kita gunakan adalah exact. Nah, kemudian akan langsung muncul di statistical test itu correlation bivariate normal model. Nah, pada dasarnya ini adalah model yang paling umum kita gunakan ketika sebaran data kita bersifat normal begitu ya. Nah, di sini untuk type of power analysis kita menggunakan a priori. A priori ini kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah ukuran sampel atau berapa ukuran sampel yang kita butuhkan. Jadi jumlah responden yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Nah, maka dari itu kita membutuhkan beberapa informasi ya, seperti alpha atau p-value, kemudian power yang kita butuhkan, dan effect size yang kita jumpai di reality. Nah, di sini kita perlu menginput parameter. Nah, ketika analisis korelasi itu dia bisa bersifat dua hal ya, one tail dan two tail. Untuk one tail di sini kita sudah mengasumsikan arah hubungan, apakah hubungan ini positif atau negatif. Nah, two tail itu kita sama sekali tidak memiliki asumsi terhadap arahnya. Safely sih biasanya saya lebih ke two tail begitu. Cuman kalau untuk kasus korelasi sih ya memang sudah banyak penelitian-penelitian korelasi, dan saya kira untuk memperoleh apakah hubungan itu positif negatif itu juga sudah cukup aksesibel ya, sudah cukup banyak informasinya. Nah, katakanlah di sini kita ingin melakukan penelitian hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi belajar misalnya. Ada dua variabel di sini. Nah, kita belum mengasumsikan apakah hubungannya positif atau negatif, sehingga di sini kita menggunakan opsi two-tailed. Nah, untuk correlation di sini adalah effect size-nya, correlation untuk H1-nya ya, untuk hipotesis alternatifnya. Kita di sini menggunakan aturan Cohen 0,1 untuk korelasi yang lemah, 0,3 korelasi medium, dan 0,5 untuk korelasi tinggi. Nah, dari mana kita memperoleh informasi itu? Apakah hubungan tadi misalnya motivasi dengan prestasi atau apa tadi ya, saya lupa, itu lemah, sedang, atau kuat? Nah, itu kita peroleh dari hasil pembacaan kita terhadap literatur yang terdahulu begitu. Saya sih biasanya untuk cara agak cepatnya itu menggunakan meta-analisis, membaca paper-paper yang bersifat meta-analisis, karena paper-paper meta-analisis itu kan dia menyimpulkan apakah penelitian-penelitian yang sudah ada, bagaimana hubungan variabel-variabel itu dari penelitian-penelitian yang sudah ada begitu. Jadi dia sudah merangkum hasil penelitian-penelitian sebelumnya begitu. Nah, cuma pada dasarnya memang variabel-variabel dalam psikologi itu secara umum hubungannya itu jarang yang kuat begitu ya, paling mentok itu medium, bahkan kadang lemah, karena kan hubungannya itu bukan hubungan yang berlangsung instan. Kalau kuat itu kan bayangannya ketika terjadi satu hal antecedent, kemudian hal lain itu akan berlangsung secara cepat gitu ya, kayak kita menyiramkan air keras ke kulit. Nah, itu hubungan kuatku kayak gitu. Jadi hubungan antara air keras dengan
degree of burning gitu ya, degree apa sih, terbakar kayak gitu. Itu kan hubungannya kuat. Jadi ketika disiramkan langsung kebakar kulitnya begitu kan. Tapi kalau di psikologi kan tidak begitu. Sehingga safely assume sih hubungan-hubungan itu akan bersifat paling pol mentok medium ya atau small. Nah, kita anggap di sini mungkin hubungannya medium, 0,3 begitu ya. Nah, kemudian untuk alpha error probability-nya kita menggunakan standar yaitu 0,05 yang artinya di sini adalah terdapat 5% chance bahwa kita salah dalam menolak hipotesis nol ya. Teman-teman harus ingat ini ya. Atau ya kemungkinan kita benar dalam menolak hipotesis nol itu adalah 95%. Nah, untuk power ini bukan kemudian kebalikannya jadi dari alfa itu bukan ya, tetapi seberapa besar kekuatan analisis kita. Jarang sekali sih di dunia nyata itu menjumpai power yang setinggi ini begitu. Biasanya power optimal itu adalah sekitar 0,8. Nah, untuk correlation dalam hipotesis nol, tentunya kan kita mengasumsikan tidak ada hubungan begitu kan, sehingga di sini kita tulis 0. Nah, dari sini kemudian kita tinggal mengkalkulasi dan kita peroleh jumlah subjek yang kita butuhkan untuk parameter-parameter ini adalah 84. Begitu. Itu kalau hubungan antara variabel bebas dan tergantung itu bersifat medium. Nah, seringkali hubungannya itu bersifat lemah begitu ya. 0,1 katakanlah. Sehingga di sini bisa kita ubah parameternya di sini, misalnya kita masukkan 0,1 atau 0,15 begitu ya korelasinya. Nah, kita coba hitung, ini akan berubah. Nah, jadi lebih banyak. Jadi 346 yang kita butuhkan. Begitu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga paham. Terima kasih.